Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru Sekolah Dasar Negeri Nomor 183 Lembana yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dalam rangka mengikuti kegiatan kita, rangkaian profesi kita setiap hari. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih dari dukungan terutama dari Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru, di dalam rangkaian pelaksanaan diklat calon guru penggerak saya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya telah memasuki modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Namun sebelum saya lanjut ke materinya, saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah membuka sesi pemaparan materi saya pada siang hari ini untuk mengawali kegiatan saya dalam rangkaian diklat calon guru penggerak. Kepada Ibu, saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan SD 183, dan terkhusus kepada Bapak calon guru penggerak atau CGP yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini untuk melaksanakan salah satu dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yang mana kita rasakan seperti saat sekarang ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terkhusus kepada calon guru penggerak yang saya sangat banggakan. Kalau saya tidak salah, ini sudah hari ketiga, barangkali kegiatannya Bapak CGP. Hari pertama ada pendampingan oleh guru PP, kemudian pertemuan berikutnya didampingi lagi oleh PP, kemudian hari ini kegiatannya adalah eksplorasi konsep atau aksi nyata yang bertemakan dengan budaya positif. Nah, kalau kita berbicara masalah guru penggerak, ini nantinya akan namanya saja guru penggerak, ini nantinya akan menggerakkan ke hal-hal yang positif. Jadi kami atau saya sebagai kepala sekolah sangat-sangat salut dengan kegiatan ini, sangat bangga dengan kegiatan ini, karena masih ada beberapa sekolah yang memang masih kosong calon guru penggeraknya. Dan alhamdulillah Pak Iksan sekarang sudah berjalan, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Kasmawati, dan tidak tertutup kemungkinan ada lagi guru-guru yang bisa mendaftar lagi sebagai calon guru penggerak. Olehnya itu, lewat tempat ini saya sangat berterima kasih dan bangga kepada Bapak CGP khususnya, karena beliau ini adalah pertama yang
yang lulus sebagai CDP di sekolah kami, khususnya di SD 183. Jadi barangkali saya tidak berpanjang lebar. Olehnya itu untuk kegiatan kali ini, saya rasa kegiatan ketiga, kalau saya tidak salah Pak Irsan, sudah kegiatan ketiga. Jadi untuk hari ini semoga kegiatan ini bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya nyatakan kegiatan ini saya buka dengan di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kembali kepada Bapak CDP. Terima kasih. Baik, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas dukungan buat saya selaku calon guru penggerak angkatan 9. Dan ini merupakan salah satu motivasi dari Ibu Kepala Sekolah kepada teman-teman guru, bagaimana lebih mengembangkan atau aktif dalam kegiatan tentang peningkatan kapasitas guru. Seperti yang saya lakukan ini, salah satunya mengikuti diklat guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya akan masuk di materi kita pada siang hari ini tentang bagaimana mengimplementasikan atau berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru tentang budaya positif yang kita akan terapkan di masing-masing sekolah. Dan ini mengawali Bapak dan Ibu, tugas saya ini sebagai tugas aksi nyata di modul 1.4. Jadi ini materi kita pada siang hari ini, saya sebentar akan memaparkan seperti apa itu yang dinamakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, yang dulunya kita kenal sebagai peraturan di sekolah dan kelas. Nah, sesuai dengan arahan atau filosofi daripada Ki Hajar Dewantara, kaitannya dengan kurikulum merdeka ini, kita akan merubah mindset kita. Seiring berubahnya kurikulum yang kita akan pakai di sekolah. Seperti apa itu kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan di sekolah maupun di kelas. Tentunya Bapak dan Ibu, ada aturan-aturan yang telah kita sepakati, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas kita sendiri. Baik Bapak dan Ibu, mengawali pertemuan kita di sini, kita akan membuat komitmen belajar. Bagaimana kita berinteraksi, membuka diri terhadap perbedaan, berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman makna, maka diberikan kesempatan sama bagi yang belum bertanya ataupun belum. Konsisten dalam waktu saat mempresentasikan ide, bertanya dan berbagi. Kemudian agenda kita pada siang hari ini, yang pertama itu pembukaan yang telah dibuka langsung oleh Ibu Kepala Sekolah, yang kemudian masuk explikin pemaparan materi tentang budaya positif. Dan terakhir sebentar, insyaallah kita akan sama-sama merefleksikan apa bagaimana bentuk pemahaman kita tentang materi yang saya akan
paparkan sebentar insya Allah. Baik dan Bapak Ibu, mengawali materi ini ada pertanyaan setuju atau tidak setuju. Jadi ini Bapak Ibu jangan beranggapan bahwa apa yang Bapak Ibu jawab itu salah atau benar. Semua manusia itu berbuat dulu baru kita revisi. Apakah saya lakukan ini benar atau salah? Seperti itu Bapak dan Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul atau tidak, Ibu, Bapak? Betul, Pak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Baik. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Baik. Nah, di sini ada semacam tolak ukur Bapak dan Ibu. Perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Jadi ini anggaplah ada sesuatu hal yang kita genggam. Di dalam genggaman itu ada seorang yang berusaha untuk membuka kepala kita. Dari kepala itu dengan berbagai metode dengan cara apapun dilakukan seseorang untuk berusaha membuka kepala tangan kita itu sendiri. Nah, di sini ada pernyataan Bapak dan Ibu. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi ini benda yang sangat berharga buat kita ya. Letakkan di sebelah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala. Kita membuat kepala. Seperti apa itu kepalanya, Bapak dan Ibu? Betul sekali. Kepalanya kita menggenggam. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia meminta benda tersebut yang ada di dalam kepala tangan. Nah, kemudian B bisa membujuk. Bisa saja dia membujuk secara halus dengan metode bahasa yang santun. Kemudian mengancam. Ketika metode yang dia pakai ini tidak berhasil, dia saja mengancam. Kemudian menghadik, lebih keras lagi dari mengancam. Dia sudah menghadik. Kemudian merayu kembali. Merayu karena dia tidak berhasil membuka kepala tangan kita dengan menghardik. Akhirnya dia merayu. Setelah merayu, dia pun tidak berhasil. Apa yang dia lakukan lagi? Menyuap. Apakah melalui benda atau uang? Apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi menurut Bu Isma kalau hal ini terjadi? Kira-kira penjelasannya Bu Isma seperti apa? Apakah serta-merta diberikan ini yang ada di kepala tangan atau bagaimana? Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya dari kegiatan kepala tangan ini yang terjadi apabila teman saya meminta dengan cara mengancam ataupun menghardik, maka mungkin saya tidak akan membuka kepala tangan saya. Tetapi ketika teman saya membujuk, merayu ataupun menyuap dengan positif, maka dengan cara yang positif, maka
Insya Allah saya akan membuka kepala bangsa. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, bagus sekali jawaban dari Ibu Isma. Dia bisa saja katanya membuka kepala tangannya dengan strategi beliau. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi ini ada semacam ilustrasi bagaimana paradigma kontrol kita. Teori pilihan, ya setuju atau tidak. Itulah tadi semacam paradigma. Bagaimana kita memasarkan sesuatu tentang paradigma kita sendiri. Baik, Bapak dan Ibu, ilustrasi mengontrol mudik. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itulah tadi, bahwa semua yang kita lakukan itu baik menurut kita, tapi belum tentu baik sama orang lain. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini artinya ada niat orang dewasa lebih lagi dalam mendapatkan sesuatu yang bukan milik dia. Kemudian, apa perubahan paradigma Bapak dan Ibu? Stimulus respon, teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak dan Ibu? Yang memiliki kontrol ini adalah tentu berdasar kepada diri kita masing-masing. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada stimulus respon, teori kontrol, pilihan. Teori kontrol ini seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, semua pihak, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Artinya yang penting saya berhasil. Apapun bentuk cara yang saya lakukan, yang penting tujuan saya tercapai. Nah, inilah teori-teori kontrol Bapak dan Ibu. Baik, di sini kita akan memperkerucut tadi paradigma kita Bapak dan Ibu tentang bagaimana makna teori kontrol yang kita terapkan kepada teman kita, peserta didik kita atau murid kita. Nah ini, apakah makna kata disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata dari ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya. Kemudian, namun dalam wilayah kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, ini ada nilai-nilai kebaikan yang secara universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang timbul dari dalam diri kita masing-masing. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang kita masing-masing. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan.
Ini pernyataan dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan hal tersebut Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pernyataan dari Dean Gossett 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar di dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, inilah tujuan kita Bapak dan Ibu, penerapan budaya positif kepada peserta didik kita ke depannya. Jadi ada berapa? Ada 5, ada 6, ya, budaya-budaya positif yang nantinya kita akan terapkan di lingkungan sekolah. Sekarang kita masuk ke teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Ini antara ya atau tidak. Bisakah saya atau tidak? Saya mau atau tidak? Seperti itu Bapak Ibu. Eksternal berarti dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang saya dapat apabila saya melakukannya? Iming-iming. Ketika Anda melakukan hal seperti ini, saya akan kasih hadiah mobil umpamanya, mobil baru seperti itu, diiming-iming. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif. Internal berarti internal itu dari dalam diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini. Marilah kita menghayal Bapak dan Ibu, apa yang kita akan lakukan, apakah baik kepada orang lain atau berdampak negatif terhadap orang lain. Jadi ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka berarti menurut Ki Hajar Dewantara ini, dia mengartikan kata merdeka itu sebagai tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya bukan cuma kita yang berusaha untuk merubah diri kita sendiri, tapi ada juga yang secara eksternal dari luar. Nah, dukungan dari luar inilah yang bisa saja membuat motivasi diri kita berbuat ke hal yang lebih positif. Dan ini dihukum oleh penghargaan. Yang mana itu yang dimaksud dihukum dengan penghargaan Bapak dan Ibu? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pembelajaran penghargaan seperti yang tertera di atas Bapak dan Ibu, ada pengaruh dengan jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan menghukum, apakah ini efektif atau tidak? Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, yang mana ini yang dimaksud.
Penghargaan mengurangi ketepatan. Apa yang terjadi ketika saya melakukan hal seperti ini? Didukung oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan identitas. Kenapa menurunkan identitas? Karena menyangkut dengan citra kita sebagai seorang manusia. Penghargaan mematikan kreativitas. Ada juga sebuah penghargaan sering kita lakukan, tapi ini adalah mematikan kreativitas murid atau seseorang. Dia selalu ketergantungan dengan motivasi seperti itu. Dia mau berbuat ketika ada yang seperti itu, iming-iming. Berbuat bukan berdasarkan dari dalam dirinya sendiri, tapi berbuat ketika ada faktor dari luar. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Intrinsik ini motivasi dari dalam, ya, dari dalam diri kita sendiri. Bentuk program kebajikan. Nah, ini dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi, ketika ini yang terjadi Bapak dan Ibu, beri pengakuan secara khusus. Secara khusus itu bagaimana? Dan beri pengakuan secara pribadi. Beri kepemimpinan supaya semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, continue, fokus pada prosesnya. Apa dibalik itu semua, berhasil atau tidak. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini kembali kita tadi di awal paradigma Bapak dan Ibu itu dengan kepalang tangan. Membuka. Kemarin saya perhatikan, ini ada arahan petunjuknya. Nilai kebajikan apa yang terkandung? Rasa empati besar sekali, merasa diperhatikan. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini. Kemudian yang kedua, saya menghargai. Apa yang mesti kita hargai adalah sifat kepeduliannya. Dalam situasi apa sering kita melakukan? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk, apakah terima kasihnya untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri? Nilai kebajikan yang terkandung adalah rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini sudah muncul nilai-nilai positif secara intrinsik dari dalam. Artinya ketika dia melihat sesuatu yang semestinya dia lakukan, diperintah atau tidak, dia dengan sadar melakukan dengan sendirinya. Jadi ini ada lagi tindakan guru. Jadi ini dicermati baik-baik Bapak dan Ibu. Di sini ada kasus, ada 7 kasus yang berhubungan dengan paradigma kita, cara memandang kita sesuatu. Bagaimana bentuknya, seperti apa. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya kembali akan mengingatkan tentang bagaimana paradigma kita benar atau salah, yang berhubungan dengan hal positif yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi tentunya ini Bapak dan Ibu berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini menurut Bapak dan Ibu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya. Dikunci ya. Nah, kita kunci jawaban dari Bapak dan Ibu. Jadi diambil yang pertama itu adalah sebuah hukuman.
Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, silakan dipilih Bapak dan Ibu. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita kunci. Berarti sudah 2 hukuman ya. Murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sudah 3. Kita kunci. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita kunci. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Siapa yang mengatakan hukuman bisa katakan? Hukuman untuk ibu kepala sekolah. Kalau yang lain, Bapak Ibu? Konsekuensi. Nah, jadi ada 2 versi ya. Nah, sebentar kita lihat. Jadi ini saya kembali, tidak ada jawaban yang salah dan tidak ada jawaban yang benar. Jadi yang perlu kita pahami bagaimana kita menanggapi atau membaca situasi, apa semestinya kita lakukan, tindakan yang kita harus lakukan ketika kita menjumpai kasus seperti ini. Baik, silakan diingat jawabannya kembali Bapak dan Ibu, karena ini sebentar akan ada jawaban di samping kanannya, hukuman atau konsekuensi. Baik, nah ini Bapak dan Ibu jawabannya. Berarti benar tadi yang pertama, 2 dan ketiga adalah hukuman, kemudian konsekuensi. Sudah bisa dipastikan Bapak dan Ibu? Jawaban ini mengarahkan kita bagaimana kita bertindak di sekolah maupun di kelas. Apakah tindakan ini berlaku sebagai hukuman ataupun konsekuensi? Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ada pernyataan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalaupun itu harus diberikan karena memang itu sebuah hukuman, maka itu kita berikan. Tapi tentunya kita kembali kepada kesepakatan kita. Hukuman yang diberikan adalah yang sesuai. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, seperti contohnya ditegur ketika sedang bermain bola. Tidak usah kamu bermain bola karena ini mengganggu lingkungan sekolah utamanya. Nah, ini. Kemudian anak memberi kedisiplinan. Konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Paksaan, hukuman. Kita cerita hukuman, memaksa. Apa konsekuensinya ketika kita memberikan paksaan terhadap murid kita? Stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Motivasi dari luar. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Jadi ini ada timbal baliknya Bapak dan Ibu. Ketika ini kita lakukan, apa imbasnya atau apa dampaknya? Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, bagaimana sih tindakan kita, konsekuensinya ketika anak melakukan hal seperti ini? Anak belajar untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat sekolah dan kelas. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak. Apakah hak yang hilang adalah karena dia dianggap tidak mampu melakukan seperti ini sehingga dipatahkan.
hak mereka hilang, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out, artinya dibuatkan semacam kelas khusus atau semacam ruangan untuk konseling seperti itu. Kemudian yang perlu juga kita pahami Bapak dan Ibu, ketika kita mendapatkan kasus seperti ini, bagaimana tindak penyelesaian sebagai seorang guru. Di dalam modul yang saya paparkan pada pagi hari ini, ada juga bagaimana kita menangani kasus seperti yang ada tadi dalam sebuah konsep yang dinamakan restitusi. Restitusi ini adalah sebuah pola bagaimana kita menyadarkan secara kritis anak yang sering melakukan apakah dia bentuk hukuman ataupun konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, restitusi ini adalah kita sebagai wujud supaya apa yang mereka lakukan dia tidak akan mengulangi lagi berdasarkan dari dalam, dari dirinya sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, bisa berkawan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia. Karena pada dasarnya manusia itu semuanya mau yang baik, tergantung bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Jadi dari diri kita, apa yang akan terjadi dalam diri kita, apa dampaknya kepada orang lain. Jadi ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang mana yang dimaksud Bapak dan Ibu? Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka pendek. Konsekuensinya, restitusinya menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Restitusinya, korban mendapatkan ganti. Murid anak akan tersakiti, murid akan dibuat tidak nyaman. Murid ini mendapat penguatan dari hasil restitusi. Kemudian perilaku pasif, agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian masalah perpecahan. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Bagaimana restitusinya? Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kemudian peraturan adalah kamu harus, dan ini peraturannya kamu harus. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Ini bentuk restitusinya Bapak dan Ibu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid anak membenci, murid atau anak membenci peraturan. Murid menghormati peraturan. Kemudian murid anak menghormati diri dan orang lain. Kemudian kita lebih masuk lagi kepada ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi.
Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara sesama, baik itu antara guru dengan murid. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kalau ini kita melakukan, mau tidak dengan hal seperti ini. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga dia bisa kembali berbaur dengan teman mereka. Tidak ada rasa minder yang timbul dalam diri sendiri. Nah, ini keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Dari hasil tadi kita akan menggali supaya dari peraturan yang kita buat di sekolah maupun di kelas, maka kita akan merubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa menjawab ini, Bu? Bagaimana? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah kita, silakan Bu Kasma. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi pendapat saya Pak, supaya jika kita bukan diminta-minta, jika kita kecelakaan lalu lintas, maka kepala kita ini akan terlindungi oleh helm. Begitu Pak. Terima kasih. Baik sekali, aplaus dulu untuk tidak kita semua. Bagus sekali jawabannya. Ini menggunakan helm ketika kita berkendara adalah sebuah keyakinan kita, bukan dari orang lain. Yakin kalau kita memakai helm, ketika tidak diminta-minta terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan ketika ada helm di kepala, maka itu akan membantu kepala kita dari benturan yang sangat kuat. Nah, bagus sekali jawaban dari Bu Kasma. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Apakah ini berdasarkan keyakinan atau perintah? Berdasarkan keyakinan Pak. Keyakinan. Dari virus atau penyakit yang menular. Oke. Aplaus dulu untuk Ibu Mandar. Menghindari namanya, ini adalah suatu bentuk keyakinan ya, menurut Ibu Mandiani. Tapi kira-kira ketika kita memakai masker, apa dampak yang akan terjadi pada diri kita, dan bagaimana pula kita ketika kita tidak menggunakan? Tentunya ini kita sudah paham bahwa pernyataan ini adalah sebuah kalimat perintah, ya, harus menggunakan masker. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah berbentuk keyakinan atau perintah? Keyakinan Pak. Keyakinan, ya. Karena otomatis ketika terlambat, yakin saja bahwa kita akan dapat konsekuensinya. Nah. Dan ini sudah mulai mencair pemahaman ibu-ibu bagaimana itu tindakan ini, apakah ini berlaku perintah ataupun keyakinan. Jadi kembali saya menguatkan Bapak dan Ibu, itu keyakinan itu berdasar dari dalam diri kita masing-masing, ya.
bukan atas perintah orang lain. Maaf dulu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ya alhamdulillah kembali kita melanjutkan. Tadi sudah ada pernyataan dari beberapa ibu rekan guru menanggapi tentang pernyataan yang ada. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah pola semacam alur bagaimana itu peraturan berubah menjadi kesepakatan dan menjadi sebuah keyakinan, sehingga menjadi suatu budaya yang ada di lingkungan sekolah. Ini yang kolom paling di dalam Bapak dan Ibu, ini ada peraturan kelas. Sekarang yang kita pakai adalah masih sebuah rata-rata di sekolah masih memperlakukan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Sekarang dari peraturan inilah kita akan merujuk menjadi lingkaran warna hijau, keyakinan kelas. Nah, ketika peraturan ini kita rubah menjadi keyakinan kelas, maka yakin dan percaya nilai-nilai yang kita akan terapkan ini akan berfungsi. Kemudian dari keyakinan ini, dari keyakinan kelas muncullah budaya positif. Nah, coba diperhatikan tahapan-tahapannya Bapak dan Ibu. Ini ada lingkungan positif di warna kuning dan lingkaran warna merah pada budaya positif. Ini dah tujuan akhir kita, membudayakan hal-hal yang baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini saya akan merasa kembali pemahaman Bapak dan Ibu melalui dengan pertanyaan. Yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, jadi ini ada dua buah. Ada kesepakatan kelas, ya. Nah, kita akan memilih sebentar yang mana keyakinan dan yang mana peraturan. Nah, baik Bapak dan Ibu, dalam tempat waktu mengucapkan salam, apakah masuk keyakinan atau kesepakatan atau peraturan? Datang tepat waktu mengucapkan salam, keyakinan. Nah, kemudian menjaga kebersihan sekolah, apakah ini adalah sebuah keyakinan atau peraturan sekolah? Peraturan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, apakah ini peraturan atau keyakinan? Baik. Aktif dalam pembelajaran, apakah ini keyakinan atau aturan? Aktif dalam pembelajaran. Tertib, peraturan. Ya. Oke. Jadi ini masing-masing pernyataan ini berbeda, ya. Kesepakatan ini, kemudian kesepakatan kelas berikutnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kemudian kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Apakah ini keyakinan atau aturan? Dari ketiga dari pernyataan, apakah ini bentuk keyakinan atau peraturan yang dibuat? Ya, yang mengatakan keyakinan silakan datang Bapak dan Ibu. Oke, Ibu Rusmiati. Ini pertanyaannya Bu.
Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Baik. Oke, kita kunci ya. Ada yang mengatakan keyakinan, ada yang mengatakan peraturan. Ya. Jadi di sini ada yang nampak dan yang tidak nampak. Ada pola kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini. Jadi ini yang tadi itu gambarannya antara aturan dengan keyakinan. Ya. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau ikut kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, jadi ini ada tabel, maaf. Jadi ini ya Bapak Ibu, berdasarkan dengan terdengar, terlihat, berperilaku. Ini menggambarkan kita bagaimana kita menentukan bahwa itu sebuah keyakinan atau bukan. Kemudian di sini yang tadi itu bahasa, ada 3 bahasa. Di sini terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini adalah sesuatu yang terdengar. Apa yang terlihat? Berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan isinya. Mendengarkan dengan saksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Berperilaku, tersenyum, ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian melakukan kepala tangan di dada atau salib, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kemudian dari hasil tersebut kita menuju masuk ke keyakinan. Tampak seperti datang tepat waktu. Tampak atau tidak menurut Ibu? Tampak atau tidak keyakinan seperti ini? Datang tepat waktu. Ini adalah sebuah keyakinan, disuruh ataupun tidak, dia datang tepat waktu tanpa ada perintah. Sering hari terlambat, tidak tampak seperti. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak ada acuh kepada teman dan guru. Ini. Kemudian ada lagi. Dari hasil tadi dapat kita pahami bahwa hal seperti ini adalah sebuah keyakinan dan sebuah aturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Ibu keyakinan atau bukan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah berlaku perintah atau keyakinan? Bagaimana tanggapannya Bapak Ibu?
Kemudian yang kedua kita pegang ya, Ibu Madiana, dilarang mengganggu orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita kunci ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Nah, ini. Sudah terbayang tadi saya ini itulah sesuatu yang baru kita ketahui adanya dan kita bisa lihat secara nyata. Selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan sebuah keyakinan dalam nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan yang didapat adalah menghormati orang lain. Nilainya adalah disiplin. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah juga nilai disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan menghormati orang lain. Ini sebuah keyakinan muncul dari dalam diri kita masing-masing. Yakin. Dilarang menggunakan narkoba. Ketika kita sudah meyakini bahwa memakai narkoba itu adalah sebuah pelanggaran dan bisa saja membuat kita melupakan hari-hari yang baik, adalah sebuah keyakinan kesehatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, dan ini masuk nilai-nilai yang ini. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah mempelajari ini namanya keyakinan kelas. Seperti apa bentuknya? Ketika kita dari peraturan menjadi keyakinan atau kesepakatan. Dari kesepakatan itu muncullah keyakinan. Disuruh ada tidaknya, dia akan melakukan. Baik, Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini. Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi ada empat kebutuhan manusia. Ada empat. Yang pertama ada nilai kasih sayang. Yang kedua penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana itu kelima kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah ada niat bertahan hidup. Contoh dari bertahan hidup yang sering dilakukan: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini adalah bentuk bertahan hidup. Ketika saya tidak melakukan ini, apakah saya bisa hidup atau tidak? Tentunya kalau kita tidak makan, bisa hidup atau tidak, Bapak dan Ibu? Nah, tentunya ini tidak akan bertahan lama. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa terima, kepedulian, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri. Penguasaan, harga diri, kadang kita membuat sok-sokan dengan harga diri kita. Keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ego. Nah, ini. Masalah penguasaan diri. Bagaimana kita mengatur
emosi kita yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini semua dimiliki oleh semua manusia. Kemudian di sini kita melihat kembali 5 posisi kontrol manusia dengan dasar yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil sukses, kontrol dari dalam. Bagaimana itu Bapak dan Ibu? Menghindari hukuman. Ketika kita sering menghindari hukuman, cuma kita bertingkah supaya kita tidak dikena hukuman, maka kita enteng saja melakukannya. Penghukum, guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian, pembuat orang merasa bersalah. Ini tadi di awal kita bahas yang namanya restitusi, Bapak dan Ibu. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur tingkat, dia sudah paham. Walaupun saya tidak lakukan seperti ini karena dia sudah paham. Itu pemantau. Manajer, mengarahkan, bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keadaan peserta didik kita atau murid kita. Dan ini pada Ibu. Kemudian ini pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa yang dikatakan? Penghukum. Ayo lakukan demi ibu. Bersifat sebagai teman. Apa yang kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini adalah semacam memantau proses. Yang mana yang kita harus kita kasih apresiasi dan yang mana yang butuh apresiasi. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini semacam pengarah, manajer dalam kelas. Kamu selalu yang paling terakhir, berarti bahasa hukuman. Nah, bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi hadiah, nilai manajer memperbaiki. Nah, ini contoh, salah satu contohnya Bapak dan Ibu. Kalau kamu tidak ke sekolah, umpamanya, kalau kamu tidak ke sekolah, apa konsekuensinya? Saya akan, atau apa hukumannya? Saya akan memberi kamu tugas yang berat, seperti itu. Diberi hukuman, membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya kita buat mendapatkan apa yang kita butuhkan. Artinya ketika apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menghindari daripada hukuman. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita masuk di bagaimana pola restitusinya dari kasus tersebut. Jadi ini bentuk, ini pola, dan ini yang kedepannya kita akan terapkan di sekolah Bapak dan Ibu. Bagaimana kita menghadapi peserta didik kita dalam suatu masalah, dan bagaimana kita memandu, mengajak murid kita, peserta didik kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memposisikan guru sebagai manajer di dalam kelas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini nilai apa yang telah kita sepakati. Ya, di dalam ini ada
restitusinya. Ini restitusinya ya, Pak Ibu. Kemudian kita wawancara dengan murid berdasarkan pola restitusi yang pertama adalah menanyakan tentang identitas. Oh, si A, si Fadil umpamanya, itu kan identitas nama seseorang, ya, identitas. Kita menguatkan identitas. Kemudian langkah berikutnya menanyakan keyakinan. Terus validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kedapatan lagi melakukan hal seperti ini? Nah, ini yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara? Yang pertama di sini yang dilakukan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menguatkan identitas. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Itu menguatkan dulu. Kita menguatkan bahwa kita itu sebagai manusia memiliki kesalahan masing-masing. Tapi kesalahan yang kita lakukan tentunya berbeda-beda. Ini menguatkan dulu identitas. Jangan langsung kita marah-marah. Oh, kau itu pelaku mentom yang telah dijamin tau. Nah, itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang tadi itu nilai-nilai dari hasil kesepakatan kelas. Kamu ingin mencari orang yang seperti apa? Mau lebih baikkah atau lebih buruk? Tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Kemudian, nah ini polanya. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kita membuat dulu terharu kita punya peserta ini. Oh, dia kembalikan ke saya dulu. Tidak ada, Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri atau seperti apa? Validasi kebutuhan. Guru berkata, membantu murid ya dalam langkah berikutnya ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah atau melanggar peraturan atau keyakinan. Nah, ini membantu murid mengenal basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan hal kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Ini. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk. Tapi kita perlu kasih dulu support, kasih kait dulu baru kita, oh ini nak, seperti ini sebenarnya kita harus lakukan supaya ini tidak terjadi lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Manusia kamu melakukan sesuatu tentu ada dasarnya, ada dasar. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang perlu kita kembangkan, kita tumbuhkan di dalam murid kita itu adalah kita merasa menggali pertanyaan yang bisa saja memunculkan nilai-nilai yang baik dalam diri peserta didik atau murid. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita dengan berdasarkan tadi aturan kelas dan nilai-nilai positif. Jadi ini Bapak dan Ibu, ini kembali kita melihat bagaimana disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan, Dr. William Glasser. Ada tidak mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa
mengontrol diri Anda. Maka disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Pada dasarnya kita melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya semua. Tapi tergantung bagaimana kita memaknai apa yang kita lakukan. Teori motivasi ini adalah sebuah bentuk tindakan. Jadi ada bentuk tindakan ini motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Dari luar dan dari dalam. Untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan universal, keyakinan jelas. Posisi kontrol. Jadi kita masuk di sini posisi kontrol. Tadi dibahas 5 kebutuhan dasar manusia. Penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Kemudian kita di sini lihat lagi bagaimana bentuk tindakan yang kita lakukan terhadap murid kita yang sering melakukan tindakan pelanggaran, baik itu pelanggaran di sekolah maupun di kelas. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan kasih sayang, dan pas diterima kesenangan kebebasan. Itu. Jadi inilah materi kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Dan di akhir materi ini saya sudah sampaikan tadi dari awal, ketika kita berada di akhir materi, maka kita akan merefleksikan apa Bapak Ibu yang bisa dipahami tentang materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang bisa mewakili satu orang merefleksikan materinya, apa materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Jangan beranggapan bahwa kita ini melakukan atau berargumen salah atau benar. Nah. Baik, Bapak Ibu, ada yang siap melakukan refleksi? Ya, terima kasih Bu Madiana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Beberapa dari pemaparan beberapa materi tadi ada beberapa hal yang saya masih tertarik untuk mengaplikasikan atau mungkin selama ini apa yang saya lakukan salah dalam pengaplikasiannya di kelas. Yang saya sangat tertarik di sini adalah mengenai perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Barangkali apa yang saya lakukan selama ini di kelas, saya belum bisa membedakan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Tetapi setelah saya tadi mendengarkan pemaparan dari Bapak, saya sedikit demi sedikit sudah mengerti atau mungkin memahami apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi tersebut. Karena pemahaman saya selama ini, ketika saya memberikan kepada hadiah kawan jenisnya. Ya, semuanya saya menyatakan kalau itu adalah hukuman. Tetapi setelah saya mendengarkan dari penjelasan dari Bapak, ternyata apa yang kita lakukan kepada peserta didik itu sebenarnya tidaklah semuanya yang merupakan hukuman, tetapi kadang-kala itu adalah bentuk dari konsekuensi. Ya, itu barangkali yang sempat saya tadi simak dari pemaparan Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas refleksi Ibu Madiana. Ada yang bisa menambahkan? Luar biasa, kasih dulu tepuk tangan untuk Ibu Madiana. Berarti setidaknya Ibu Madiana ini telah
mengkaji seperti apa itu bentuk hukuman dan seperti apa itu bentuk konsekuensi. Dan ini lambat atau cepat ini kita akan terapkan di sekolah kita masing-masing. Dengan seiring waktu berjalannya, kurikulum berganti dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka, dan inilah arahan-arahan yang ada di dalam kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita melakukan tindakan di sekolah maupun di kelas? Apakah ini kita yakini bahwa ini adalah sebuah hukuman yang bisa mematikan karakter daripada peserta didik? Baik, mewakili tadi dari Ibu kelas wali kelas 6, Ibu Pandiana, luar biasa jawaban. Ada yang lain? Ibu bisa menambahkan? Kembali saya mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa ini adalah sebuah nanti tindakan yang pasti kita akan hadapi, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Dan bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai manajer di dalam kelas, membawa murid kembali mengasah dirinya tanpa merasa ada tekanan, tanpa merasa bahwa ini kita dibully. Itu seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak. Jadi kalau misalnya faktor kan selama ini anak-anak itu kalau tidak dikasih hukuman, tidak dikasih konsekuensi, seperti kayak apa nih? Iya, contoh kecilnya kita di sekolah faktor misalnya kalau disuruh menyapu, kalau tidak diberikan perintah, mereka tidak akan melakukan. Jadi bagaimana kira-kira itu pas supaya itu tidak anak-anak tidak merasa terzalimi atau tidak merasa terbuli, sehingga dia melakukan bentuk pendisiplinan dan satunya itu Pak menyapu berhari. Apa kira-kira yang mesti kita lakukan sebagai seorang guru supaya anak tidak merasa terzalimi? Baik, terima kasih Bu Wadana, bagus sekali. Apa yang mestinya kita tindakan yang mestinya kita ambil agar supaya ada perasaan anak-anak ini bahwa apa yang dilakukan oleh guru saya adalah sebuah hukuman. Inilah makanya ada tadi restitusi. Tadi kan ada yang bisa menyebutkan Bapak dan Ibu apa itu kalau polanya tadi tindakan-tindakannya. Yang pertama adalah kita memvalidasi dulu identitas, menguatkan identitasnya dulu. Kita bertanya dari hati ke hati. Sama ketika antar teman. Jadi kita berusaha menggali. Kalau tidak membersihkan kita kira-kira apa yang terjadi? Kotor gimana sekolah? Jadi kalau kotor, siapa yang punya tanggung jawab? Kita semua Pak. Muncullah keyakinan. Ketika muncullah keyakinan bahwa tanpa perintah, tanpa hukuman dia akan melakukan. Seperti itu penjelasannya Bu Bayan. Jadi kita menggali dengan melalui pola restitusi, kita menggali pemahaman murid kita untuk menumbuhkan keyakinan mereka untuk melakukan sesuatu. Dari hasil keyakinan inilah menjadilah budaya, menyebar ke satu dengan yang lainnya. Saya terbiasa dan saya rasakan betul-betul nikmatnya sekolah ketika tidak kotor. Sudah menjadi hal yang budaya, membudaya. Artinya ketika budaya ini berarti sudah terulang-ulang tanpa ada perintah dari Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi baiklah, itulah tadi hasil refleksi dari Ibu Madiana yang betul-betul super dan mewakili refleksi dari Bapak dan Ibu guru. Untuk saya sebagai pemateri pada siang hari ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas waktu, terutama dari Ibu Kepala Sekolah dan teman Bapak dan Ibu guru yang ada di Sekolah Dasar 183 Kembangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan yang akan dilaksanakan.